sebagai partner pemerintah untuk menciptakan angkatan kerja. Jadi 14 tahun untuk berpengalaman mencetak tenaga kerja atau SDM yang mampu bersaing nasional dan internasional, itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, itu kami informasikan juga di tempat ini, di Bright Career Center. Jadi one stop shoppingnya untuk informasi pekerjaan dan global internship. Gitu. Halo, kembali selamat pagi. Salam Bright, Pak. Ya. Salam Bright. Kembali di sini ya dalam acara Ngonsep Ngobrol Seputar Bright ya bersama saya Bobi Asmara. Jadi hadir kali ini saya mengundang beliau Pak Putu ya. Beliau adalah Direktur Monarch Bali Dalung dan baru saja terpilih menjadi The Best Management 2023. Ya, kemarin jalan-jalan ke Singapura selama 3 hari. Mengantar the best student. Jadi kami ada 5 orang the best student kami yang mendapatkan program Amazing Brighters Goes to Singapore. Ya, jadi Monarch Bali ini ada di 5 tempat, ada di sini di Dalung, kemudian Gianyar, Candi Dase, Monarch Bali Singaraja dan Monarch Bali Negara. Ya, jadi secara setiap tahun itu masing-masing manajemen dinilai, kemudian siapa yang mendapatkan terbaik itu mendapatkan reward. Ya, kemarin beliau Pak Putu. Ya, gimana Pak perjalanannya, gimana pengalamannya kemarin ke Singapura itu? Wow, this amazing bright. Amazing bright. Pengalamannya juga luar biasa Pak Bobi. Ya. Satu sisi itu adalah bentuk dari apresiasi manajemen di seluruh Monarch Bali kepada para brighters kita yang punya pengalaman, punya kompetensi. Tentunya ada indikator-indikator yang bisa dijadikan sebagai standar dalam pemilihan brighters amazing ya, amazing brighters. Dan ini akan dilakukan secara periodik selama setiap tahunnya. Ya. Di pengalaman di Singapura itu luar biasa. Coba bayangkan Pak Bobi, mereka yang tidak pernah naik pesawat kapal, naik pesawat terbang, kemudian mereka yang tidak tahu bagaimana mengurus dokumen, itu semua sudah difasilitasi oleh Monarch Bali. Bayangkan manajemen Monarch Bali jadi mengapresiasi sekali. Di pengalaman mereka bagaimana check-in di airport itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat mereka. Dan saya bisa bayangkan. Iya, luar biasa. Saya mendampingi mereka kebetulan dengan Bapak Ketua Sudamo di bagian akademik di Monarch Bali juga ikut bersama kita. Pengalaman yang luar biasa di sana. Dan anak-anak kami juga sangat exciting di sana. Mereka sangat curious karena di sana kita mengunjungi beberapa certain destinasi ya, terutama di pendidikan ya. Kita ke LSBF, London Business School and Finance di sana, kemudian LinkedIn luar biasa di sana. Jadi mendapatkan hikmah dan pengalaman yang mereka tidak dapatkan sebelumnya. Itu catatan besar buat mereka untuk kedepannya. Tentunya kita dari Monarch Bali sangat selektif menentukan program Amazing Brighters ini. Ada beberapa indikator di sana yang bisa dijadikan. Tentunya kompetensi mereka, ya skill, knowledge, attitude mereka dalam proses pelatihan di kita, dan begitu juga bagaimana keaktifan mereka dalam mengikuti seluruh kegiatan selama perkuliahan, bagaimana komunikasi mereka para brighters dengan instruktur, coworkersnya atau dengan teman-teman sejawatnya, para brightersnya, dan begitu juga dengan manajemen seperti apa. Itu salah satunya. Dan tentunya tidak kalah penting adalah karena kita di hospitality, bahasa Inggris menjadi indikator. Karena seleksi itu juga melalui beberapa tahapan. Karena mereka yang diberangkatkan atau dinobatkan sebagai amazing brighters itu adalah the best dari masing-masing jurusan. The best of the best. Best of the bestnya dari masing-masing program studi. Sehingga pada saat diseleksi untuk menjadi amazing brighters, tentunya kita dari manajemen kembali menginterview mereka ya dari segala lini. Kemudian kita melihat seperti apa bahwa mereka atau yang dinobatkan memang benar-benar berhak atau terpilih dan dipilih dari the best
mereka Ya. masing-masing. Gitu Ya. kok. Jadi pengalaman Singapura itu luar biasa. Ya. Dan itu free ya. Ya, semuanya. Semuanya Sampai paspor, saya udah punya, kan? paspor dibayarin semuanya, pengurusannya diurus sama tim dari Monarch Bali. Kemudian sampai kita di airport diantar, di sana pun diantar di Singapura. Jadi pengalaman menurut saya itu yang sudah biasa naik pesawat dan pesawatnya privilege Pak. Singapore Airlines. Singapore Airlines. Saya Yang belum selalu pernah. tepat waktu dan nyaman. Nyaman servisnya juga dan pesawatnya luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa juga. Saya belum dapat pernah pesawat Singapura. Jadi anak-anak sudah merasakan seperti itu. Jadi pengalaman Benar-benar. luar biasa. Jadi pengalaman amazing untuk amazing brighters. Amazing brighters ya. Ya. Jadi cocok lah related dengan itu. Wow. Ya. Senang mendengarnya Pak. Saya bisa bayangkan bagaimana anak-anak itu berada di sana ya. Pak bisa mengantar dengan mereka tentu saja coming back dengan experience seperti itu kan ya tentu saja they deserve it Ya, untuk hasil yang mereka sudah bisa tunjukkan kan gitu Pak ya. Benar. Luar biasa sih saya pikir. Baik, sembari minum kopi Pak. Wow. Luar biasa nih. Ini dari tempat kita ya. Ya. Namanya Bright atau Mo Coffee. Mo Coffee. Ya, di sini tempat kita Bright Career Center-nya Monarch Bali Dalung. Yes. Ya, luar biasa. Ya. Wow. Ya, excellent. Ya. Mesin baru Pak, kita tempat baru jadi Ya. bagus lah. Kita mungkin ngobrol-ngobrol di sini nanti kalau tempat misalnya yang ada baru. tamu. Ya. Baik. Benar. Baik, kita ke topik berbeda nih Pak. Pak tuh ya. Dewasa ini kita lihat banyak sekali tumbuh lembaga pelatihan kerja ya seperti Monarch Bali ini dan ini tentu saja what do you think Pak selaku operasional di sini bagaimana kira-kira tantangan dengan banyaknya muncul LPK di seluruh Bali ini bagaimana tantangannya terhadap Monarch Pak? Baik. Tentunya ini sangat bagus itu ya Pak Bobi ya. Sangat bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena memiliki tujuan yang sama. Ya, sama-sama memiliki tujuan yang positif. Ya. Untuk masyarakat Bali terutama sebagai partner pemerintah untuk menciptakan angkatan kerja. Nah, gitu nih. Ya. Ya, itu dasarnya dulu. Jadi kita punya visi dan misi yang sama. Bahwa lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja yang muncul tentunya punya aura positif lah. Ya. Kan tetapi tentu sangat dipikirkan, terutama saya juga masih didaulat sebagai ketua Komite Akreditasi POB sampai tahun 2025 ini. Tentunya di sana berharap LPK yang baru, kedati pun yang lama juga tetap menjaga mutunya. Ya, tidak hanya sekedar menciptakan kemudian dengan motif yang berbeda. Jadi mutu kualitas dari pendidikannya atau pelatihannya, sarana, kemudian SDM yang mengajar memang harus menjadi prioritas yang harus dipikirkan. Di mana kita melibatkan masyarakat, terutama masyarakat Bali. Notabene mereka membutuhkan pekerjaan dan ingin berlatih dan memilih lembaga pelatihan kerja LPK seperti kita ini, tentunya mereka punya trust. Ya, trust itu yang tidak bisa kita gadaikan begitu saja ya. Kita membohongi masyarakat seolah-olah kecapnya di media sosial baik, tetapi pada kenyataannya itu motifnya berbeda. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Tentunya lembaga-lembaga pelatihan kerja di Bali yang notabene mereka penyupport, pendukung dari dunia pariwisata khususnya, ya seperti apa yang sudah kita lihat bahwa pariwisata Bali itu sangat menjadi destinasi pariwisata dunia. Nah, kita lembaga pelatihan kerja itu seharusnya mampu menjawab untuk tenaga kerjanya. Dengan apa? Tadi memperhatikan kualitas dari SDM-nya, outcome lagi lulusannya seperti apa, kemudian sarana dan prasarana juga harus diperhitungkan. Tentunya di dalamnya adalah metode-metode pelatihannya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Berarti sedemikian kompleks ya harusnya pengelolaan LPK itu sehingga
mendapatkan trust dari masyarakat. Iya. Karena ujung-ujungnya adalah LPK ini diharapkan oleh dinas maupun pemerintah itu untuk menjadi pendukung penyedia SDM. Benar. Seperti itu, Iya, ya Pak ya. benar. Nah, lebih mengerucut lagi nih Pak, Yap. apa bagusnya Monak ini Pak? Kenapa masyarakat harus memilih Monak gitu? Baik. Benar Pak. Monak Bali berdiri udah lama, Pak. Ya, Tahun 2009. 2009. Ya. Berdiri udah lama. Jadi 14 tahun untuk berpengalaman mencetak tenaga kerja atau SDM yang mampu bersaing nasional dan internasional, itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, alumni kita itu sudah hampir 16 ribuan. Terhitung 2023 ini, bahkan 18 ribu yang kemarin sudah. Ya. Artinya lulusan kita itu sudah ada di seluruh dunia. 80% mereka pengen bekerja di luar negeri. Ya. Luar negeri. Nah, Monak Bali ini mampu menciptakan kondisi itu secara konsisten. Gitu. Kondisi bahwa kita memang serius melatih. Kita memang serius menciptakan tenaga kerja yang profesional, yang diinginkan oleh industri, baik industri yang di dalam negeri maupun luar negeri, baik land base maupun kapal pesiar. Jadi pertanyaan itu kita mampu jawab, sehingga trust dari masyarakat, masyarakat Bali pada umumnya, dan tentunya di luar Bali juga banyak Pak, di luar Bali juga banyak yang terus kuliah kita, mereka dengan masifnya media sosial, mereka akan melihat seperti apa. Kita di Monak Bali Dalung sangat aktif dalam semua kegiatan. Semua kegiatan. Karena dalam proses kegiatan atau proyek yang kita berikan kepada mereka, itu adalah proses pembelajaran mereka. Bagaimana mereka mampu menciptakan ide-ide kreatif mereka, mampu menciptakan inovasi mereka sebagai bahan nantinya untuk mereka pengembangan diri secara lebih baik. Pengembangan diri lebih baik. Dan di samping kita memberikan begitu banyak aktivitas dan proyek, dan kita juga memiliki pengalaman SDM yang sudah punya pengalaman baik di luar negeri dan dalam negeri untuk melatih para writers kita, para writers kita. Jadi bekal inilah yang bisa dikatakan bahwa kita mendapatkan trust di masyarakat. Di saat kita melakukan sosialisasi ke SMA, SMK, kita selalu ditunggu, karena kita membuktikan kepada masyarakat. Di kalangan pencari kerja untuk melatih dirinya, mengembangkan dirinya di lembaga pelatihan. Jadi Monak Bali Dalung sebagai pilihan yang tepat buat mereka. Gitu. Dan tentunya sarana yang kita miliki itu kalau bisa dikatakan bukan 11-12 lagi, 12-12 Pak, dengan industri. Gitu ya. Jadi kita coba memberikan satu experience yang sama kepada para writers kita, peserta didik kita, untuk berlatih di sini tanpa ada rasa keraguan. Apa yang dia dapatkan di lembaga akan hampir sama dan yang dibutuhkan di industri. Jadi tidak ada keraguan di sana. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Baik, wah luar biasa Pak. Kalau begini modelnya sih saya pikir masyarakat luas pastinya mereka akan menilai dan memilih gitu. Jadi saya juga punya keyakinan tinggi dengan segala macam operasional yang dilaksanakan oleh Monak itu pastinya akan mendapatkan trust dari masyarakat, dan terbukti sekarang ini kan dengan pencapaian jumlah siswa dan seterusnya sangat mantap membuktikan bahwa Monak memang benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Kira-kira apalagi Pak yang menjadi program unggulan di Monak ini Pak? Monak ini bekerja sama dengan agen-agen kapal pesiar Pak. Jadi penempatan lulusan kita itu kita kerjasamakan dengan agen-agen penempatan. PT Ratu Oceania Raya Bali contohnya. Ini adalah agen
partnership kita, penempatan partnership kita yang sudah bekerja sama hampir 14 tahun. Ya, Pak. ya, ya. Ya, sejak berdiri. Sejak gitu ya, berdirinya Monak, sejarahnya, kita sudah bekerja sama dengan PT Ratu. Apalagi PT Ratu sekarang membutuhkan tenaga kerja yang ditempatkan di kapal pesiar itu, dia tidak bisa memenuhi, Pak, Ya. kebutuhannya Ya. karena punya partnership dari prinsipal yang begitu banyaknya. Disney Cruise Line ada di Ya. dia, ada Viking, Viking, ya. ada bahkan kita Viking dijadikan tempat trainingnya. Ya, 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 ya. Training sebelum mereka berangkat ke kapal pesiar, ke Viking, bahkan kita dijadikan sebagai tempat pelatihannya sebelum mereka berangkat. Setelah lulus, di interview oleh prinsipal di Viking, di Ratu, kemudian mereka berlatih di kita. Gitu. Jadi trust yang luar biasa dari prinsipal ya, karena melihat fasilitas kita juga. Nah, PT Ratu dengan kita bekerjasama dengan Monak Bali dan Monak Bali Dalung itu sudah hampir 14 tahunan. Dan ini konsisten, sangat mendukung. Kita didukung, PT Ratu juga mendukung kita. Karena penempatan alumni kita ada di PT Ratu Oceania Raya. Nah, kemudian kita juga memiliki Bright Career Center, Pak Bobi. Ya. Tempat ini adalah Bright Career Center kita. Ya. Tempat ini yang sebentar lagi kita launching, Pak. Ya, 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 ya. Jadi saya bisa gambarkan bahwa tempat ini adalah tempat untuk mendapatkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan. Ya. Nah, Bright Career Center, dan ini dibuka untuk umum. Ya. Nah, kami juga menyediakan coffee, tea, snack ya, untuk bisa nikmati di sana. Ya, tentunya ini terobosan baru dari kita, di mana lulusan kami yang tidak bisa ke agent bisa mampir ke kampus. Oh, kayak satellite office kayak Satellite office-nya para agent semuanya. Kami bekerja sama dengan beberapa agent nantinya. Dan kemudian kami siapkan program di sana. Mereka hanya melihat di komputer kita, di sistem kita, ya, bahwa dibutuhkan di sana informasi terkait kapal pesiar. Jadi kita tinggal klik, mereka tinggal klik, mereka akan kita sodorkan informasi lowongan di kapal pesiar mana saja. Tinggal registrasi, fill up the form, kemudian setelah selesai fill up the form, dia scan dokumen, upload dokumennya semuanya, kemudian tinggal enter, nanti seluruh aplikasi dia akan mengacu ke agent yang tersubmit secara otomatis. Tersubmit secara otomatis dan langsung ke agent-agent yang mereka pilih. Tidak hanya agent saja, Pak. Di sana juga kami memberikan informasi terkait dengan internship. Nah, global internship, ya, kita juga lampirkan informasinya. Mereka mau ke Middle East, mau ke Amerika, G1 salah satunya. Anak-anak kita banyak sekali sekarang ada di G1, juga program unggulan kita. Dan kontrak selama 1 tahun di sana, notabene selama 4 bulan mereka sudah bisa balik modal ya. Sisanya 8 bulan sudah keuntungan buat mereka secara finansial, keuntungan pengalaman, dan tentunya yang terpenting adalah bahasa Inggrisnya. Kami rasa mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka ada di tempat yang sekarang gitu ya. Itu alternatif ya bagi mereka yang mau ke darat gitu ya. Bener. Sementara Amerika sekarang sudah buka program tersebut gitu. Sudah open dengan gini. Tapi jangan khawatir juga, Pak. Ada financial solution. Bagi para brighters kita, para alumni kita yang tentunya mengalami kendala tentang finance, kami bekerja sama dengan bank juga. Jadi tidak ada alasan buat mereka bahwa tidak punya uang, jadi enggan untuk ikut global internship. Padahal mereka mampu. Mereka mampu. Jadi kita memberikan solusi itu. Kami bersama dengan beberapa bank untuk menjawab permasalahan mereka. Dan yang ketiga adalah penempatan land base. Kapal pesiar sudah. Kami bersama dengan agent-agent. Kemudian global internship dan penempatan land base. Ya, jadi di hotel-hotel di Middle East,
beberapa hotel juga di tempat yang lain, Thailand, Malaysia misalnya, itu kami informasikan juga di tempat ini di Bright Career Center. Jadi one stop shoppingnya untuk informasi pekerjaan dan global internship itu, Pak. Kalau saya lihat berarti kalau apa yang Pak sampaikan tadi, kalau kita ngomongin kios 3 in 1 ya Pak ya. Siap. Kalau ngomongin di lembaga pelatihan kerja seperti ini berarti kan tadi Pak ngomongin operasional pendidikan pelatihan terlaksana sedemikian rupa, bagus sekali. Kemudian sertifikasi ya, kita punya lembaga sertifikasi profesi kan Pak ya, LSP. Kemudian yang terakhir yang paling penting dan tentu saja ini menjadi acuan masyarakat, bagaimana kemudian mereka terfasilitasi dengan dunia kerja, kan gitu ya, dengan adanya Bright Career Center ini. Luar biasa. Kita seruput kopi dulu Pak. Kopi ya. Luar biasa nih, keren sekali. Baik. Nah, terakhir Pak, bagaimana komitmen ke depannya atau sejauh mana keyakinan Pak di sini ya, selaku operasional menggawangi SDM, kemudian menerima trust dari masyarakat, bagaimana komitmen kira-kira lembaga ke depannya untuk menjawab tantangan yang dinamis dunia pariwisata ini? Gimana kira-kira? Siap. Dunia pariwisata ini tidak akan pernah berhenti, Pak. Ya. Apalagi ngomongin Bali. Masyarakat kita akan selalu mengekspor terus budaya kita untuk dijadikan sebagai destinasi. Di saat Bali berkembang pariwisatanya, kita tidak akan pernah surut untuk menyuplai mereka tenaga kerjanya. Tidak hanya Bali saja. Di saat perkembangan penempatan kapal pesiar sekarang masif, dan saya lihat juga di insight dari perkembangan dunia, ekonomi dunia, bahwa kapal pesiar itu dijadikan sebagai destinasi second residence, jadi tempat tinggal yang kedua. Di Eropa dan di Amerika sudah mereka punya pemikiran seperti itu. Sehingga bisnis ini tidak akan pernah surut, tidak akan pernah surut. Jadi sepanjang itulah kami yakin bahwa lembaga pelatihan kerja Monarch Bali akan selalu berkembang. Ya, jadi terima kasih kepada masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia sudah memberikan kepercayaan kepada kita, orang tuanya sudah memberikan kepercayaan kepada kami di sini untuk mendidik anak-anak mereka, yang notabene mereka hampir 99% bekerja. Itu yang menjadi keyakinan kita. Setuju. Karena lowongan pekerjaan, baik hotel, kapal pesiar, itu selalu ada. Selalu ada. Sedangkan kita menyuplai mereka juga tidak harus ada rasa surut. Harus tetap optimis. Optimis. Sehingga saya berharap Monarch Bali ini akan menjadi pilihan terus untuk masyarakat. Di samping mereka mendapat pengalaman atau mendapatkan skill, kompetensi, ini sebagai batu loncatan, dia punya tujuan yang lain, Pak. Bekerja di kapal pesiar is shortcut to get business, make a business, kemudian dia bisa mengaplikasikan di rumahnya setelah dia tamat atau setelah mereka pensiun sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan di awal. Itu ini, Pak. Wow. Luar biasa ya. Jadi Brighters semuanya kita sudah mendengar tadi sama-sama ya apa yang disampaikan oleh Direktur Monarch Bali Dalung ya Pak Putu, dengan keyakinan beliau akan kebutuhan tenaga kerja pariwisata yang terus berkesinambungan, kemudian bagaimana juga Monarch Bali ini mempersiapkan segala sesuatunya, lininya untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga jadi komplit ini. Saya pikir seperti itu Pak ya. Jadi dengan berbagai hal yang dilakukan di Monarch Bali Dalung khususnya itu ya, value-value bright gitu ya, yang sudah diterjemahkan oleh apa yang Pak sampaikan tadi, kegiatan akademik, non akademik ya, berbagai hal tadi membentuk mindset siswa tersebut jadi. Dan dengan tagline di kompetensi, entrepreneurship dan culture yang sudah terimplementasikan itu ya senantiasa tentu saja bagus untuk future brighters kita dan alumni Pak ya. Dan tempat ini menjadi cikal bakal ya, di Bright Career Center ini menjadi
hal yang menarik sekali Pak, terus terang ya, ini menjadi tools yang bagus sekali buat baik yang existing siswa maupun yang alumni terutama gitu ya, maupun masyarakat umum kan gitu Pak ya. Siap. Mereka bisa datang ke sini untuk mensubmit application-nya pun kita bisa latih terus kan gitu ya. Ya sehingga mereka bisa menjadi lulusan-lulusan atau misalnya tenaga kerja yang bagus sesuai dengan harapan kita bersama gitu Pak ya. Ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan ya. Saya Bobi Asmara bersama Pak Putu Rucita. Salam semangat selalu buat kita semua. Salam bright. Salam bright.